Shalom warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Happy New Year and welcome to the Year of Preparation. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati saudara. All these pieces broken and scattered, and mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free, I've been set free. I can see your love.
my weakness. You set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your love's in me. Yeah. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Shalom warga kerajaan. Haleluya. Bila berkat Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Yes, puji nama Tuhan. Mari sandang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 66 ayat 1 sampai 4. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Mazmurkan namamu, kemuliaan bagi nama Tuhan, sorak-sorai bagi dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kebaikanmu, kedahsyatanmu dalam hidup kami. Kami mau nyatakan hari ini bersama-sama Tuhan bahwa Engkau Allah yang layak kami puji, yang layak kami tinggikan. Dari tempat ini terdengar sorak-sorai memuliakan nama Raja segala Raja. Engkau bertahta Tuhan di tempat ini. Kami mau nyatakan di hadapan-Mu bahwa Engkau Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang layak dipuji dan disembah. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali saudara. Kami bawa pujian kami Tuhan. Setiap hati kami naikkan syukur bagi Engkau. Alam semesta melukiskan
Hanya nama Yesus Raja yang layak terima pujian pengagungan. Kami umat-Mu bersama-sama Tuhan bersyukur atas kebaikan-Mu. Hormat pujian bagi nama-Mu yang kudus Tuhan. Haleluya. Oh, Kau yang besar. Terimalah pengagungan kami Yesus Tuhan. Hosana kami naikkan. Segala pujian bagi-Mu. Hosana bagi-Mu Tuhan. Layak dipuji, disembah. Kau yang berkata Tuhan. Amin. Raja
umatnya selalu bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Yes, bersama kita menari bagi Tuhan. Ya. Ku hendak bersorak-sorai untuk selama-lamanya. Yes. Aku hendak bermazmur bagi Allah. Segala tanduk orang fasik akan dihancurkannya.
yang luar biasa. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus namanya. Mari serukan nama Yesus. Yesus luar biasa. Amin. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Terima kasih Tuhan. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus nama di atas segala nama. Amin. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Yang bersuka cita, mari tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom warga kerajaan. Di dalam firman Tuhan tercatat dalam Kejadian pasal 25, ada kebodohan yang dilakukan oleh Abraham. The folly of Abraham. Dia menikah lagi dengan Keturah dan punya 6 orang putra. Salah satunya menjadi musuh besar Israel, yaitu bangsa Midian. Kita melihat bagaimana Midian merampok semua hasil panen Israel. Tuhan bangkitkan Gideon dan Midian dihancurkan. Tetapi saya usia 74 tahun ini dan saya tidak mau berbuat kebodohan seperti itu. Akhirnya dia juga meninggal. Tapi dia meninggalkan masalah ya. Baru ayat ke-9 dan putra-putranya. Ini sebut putra cuma 2. Sebab Keturah ini lebih pada gundik. Tetapi Ismail juga ibunya Hagar itu adalah female slave. Ataupun budak perempuan. Di hadapan Tuhan putranya cuma 1. Tapi di sini putra-putranya Ishak dan Ismail menguburkan dia di Gua Makpela di Padang Efron. Dan kita melihat di sini itu pertama kalinya tercatat Ishak ketemu dengan Ismail. Tidak pernah terjadi rekonsiliasi dan saya lihat apa yang terjadi sekarang. Saya lihat apa yang terjadi sekarang antara Israel dan Arab. Saya lihat itu. Bahkan saudaraku keturunan daripada Esau karena dia menikah dengan Mahalat. Kakak daripada adik daripada Nebayot. Dan itu menurunkan juga sebagian bangsa Arab yang ada sekarang. Karena itu saudara, kita lihat kesalahan yang dilakukan orang tua bisa beribu-ribu tahun masalahnya. Abraham was 2000 years sebelum Tuhan Yesus. Sampai sekarang masih timbul masalah saudara. Deeper daripada politik, daripada apapun, bukan soal agama, lebih dalam dari itu. Karena itu saya berdoa supaya setiap yang saudara mengerti, jangan mulai pertengkaran. Pertengkaran itu seperti membuka jalan air. Hari-hari ini Bekasi sedang direndam, ya saudaraku, karena pintu air dibuka. Cuma bocor aja, New Orleans terbakar. Karena itu dalam keluarga kita jangan ada pertengkaran yang kecil sekalipun. Tetap jaga kerukunan, tetap jaga harmoni. Sebab di mana ada harmoni, pasti ada berkat. Ingat apa yang saya ajarkan? Pertama harmoni. Yang kedua terjadi victory, victorious dan glorious. Kalau semua hidup berkemenangan dan penuh kemuliaan. Jaga harmoni at any cost. Karena itu saya ucapkan shalom buat kalian semua. Dan ini menyedihkan. Ismail ini bermasalahkan apa? Fatherless. Usia 13 dia disunat, lalu kemudian dia diusir. Anak-anak dari Keturah juga diusir, dikatakan ke daerah timur. Dan mereka sakit hati. Yang dapat warisan sepenuhnya cuma Ishak.
Tetapi itu memang disebutkan oleh Tuhan. Seperti Sarah itu adalah Bukit Sion. Tetapi saudaraku, bagaimana Hagar itu adalah seperti saudaraku di mana di padang Arabia dan tidak diakui sebagai keturunan yang asli. Karena itu jangan ada pertengkaran di tengah keluarga, efeknya terlalu jauh. Sangat menyedihkan, satu bapak lain ibu ketemunya di kuburan. Jangan pernah terjadi seperti itu. God bless you. Usahakan rekonsiliasi at any cost. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois. Dan dia sangat murah hati. Di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang saudara bangkit berdiri bersama. Kata Yesus, Engkau Tuhan Allah yang setia. Allah yang setia, adillah Dia, benar dan agung Dia. Allah yang setia, adillah Dia, benar dan agung Dia. Hanya Kau Tuhan yang setia, adillah Dia, benar dan agung Dia. Amin. Allah yang setia, adillah Dia, benar dan agung Dia. Hanya Engkau Raja mulia. Terima kasih Tuhan. Muliakan Allah, batu karangku, sempurnalah segala kerjanya. Muliakan Allah, batu karangku, sempurnalah segala jalannya.
Engkau Tuhan, haleluya. Greatness to the Lord our God. His work is perfect and all His ways are just. Ascribe greatness to our God the rock. His work is perfect and all His ways are just. Ketika bangsa Israel akan masuk ke tanah yang dijanjikan, the promised land, maka Tuhan memberikan sebuah modal kepada mereka. A song. Sebuah lagu. Ulangan pasal 32. Dan mulai anak kecil sampai orang tua menyanyikan lagu ini. Ketika sesuatu terjadi pada mereka, mereka tidak pernah menuduh Tuhan. They know their God. Without injustice, a God of faithfulness. Bersyukurlah saudara punya Tuhan yang setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku. Selalu menghiburku, Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Dia senang kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Tuhan Yesus setia. You're the faithful God, the faithful one. Dia sahabat, He's our King, but also our friend. Dalam segala susahku, badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Silakan duduk, saudara kekasih. Saya akan menyampaikan satu topik berjudul The Song of Victory of David. Nyanyian kemenangan daripada Daud. Itu sebuah trilogi Mazmur 2, 3, dan 4. Nanti kita akan baca Mazmur 2, 3, dan 4. Dulu saya perokok 2, 3, 4 itu saudara. Sekarang Mazmur 2, 3, 4. Amen. Haleluya. Nah saudara yang kasih Tuhan, di dalam ini kita akan bisa belajar
Bagaimana hidup berkemenangan? Siapa mau hidup berkemenangan? Amin, haleluya. Saya mengajarkan untuk menang itu 3 jurus. Kita belajar kungfu rohani. Coba lihat saya. Know your God. Amin. Know yourself. Know your enemy. Ayo bangkit berdiri semua, latihan. Supaya tidak kaku kau. Know your God. Know yourself. Know your enemy. Silakan duduk. Kita baca dulu Mazmur 3 dan 4. Nanti 2 tengah-tengahnya ya. Di Mazmur pasal 3 dan 4 ini ada latar belakangnya. Latar belakangnya kita nanti saya terangkan ya. Mazmur Daud ketika ia melarikan diri dari Absalom putranya. Mazmur pasal 3. Dia melarikan diri. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang bangkit menyerang aku. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Bukan cuma musuhnya banyak, tapi banyak yang menyerang pikirannya. Percuma, tidak ada orang mau tolong dia. Dia dikutuki oleh Simei, salah satu masih keturunan Raja Saul. Dia berkata, hei pembunuh, penumpah darah, rasakan sekarang Tuhan yang mengangkat anakmu jadi menggantikan engkau. Ayat selanjutnya berkata, tetapi engkau Tuhan, bagi setiap Anda masih ada perkataan tetapi. Kata tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Simbol negara Israel itu bukan the Star of David. It's the shield of David. Magen David. Engkaulah kemuliaanku, you're my glory and the lifter of my head. 3 ada. Perisai, pelindung, dan pengangkat kepala. Dengan nyaring aku berseru kepada YHWH, Allah Israel. Dan dia menjawab aku dari gunung yang kudus. Akibatnya setelah berseru, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab siapa? Tuhan yang menopang aku. Aku tidak takut pada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan. Arise, O Lord. Let God arise. Let his enemies be scattered. Gitu ya lagunya. Yang engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan. Lalu dia memberkati berkat-Mu atas umat-Ku. Ayat pasal keempat. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Siapa main kecapi? David. Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. A God of my righteousness. Dia tidak berkata because of my righteousness. God, you're my righteousness. Di dalam kesesakan kau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku, dengarkan doaku. Perhatikan ini. Perhatikan. You have relieved me in my distress. Terjemahan lain berkata, in my distress you give me increase. Wah, luar biasa saudaraku. In my distress you give me increase. Jadi kalau ditanya orang, apa kabar? Ya biasa, jangan. Increase. Amen. Dengar kesaksian Ben. 1 tahun yang lalu, dia betul-betul ngasih makan anjingnya. Jadi anjingmu puasa ya, terpaksa ya. Haleluya. Mendadak sekarang sugih saudaraku. Loh kok diem saudaraku? Dia bersaksi. Dia buka burger, Bobby's Burger. Cuma 1 item. Dia bilang ya cincailah. Kalau 150 ya pas-pasan. Hari itu yang beli 1.500. Dia gini. Iri ya, tepuk tangan dong. Ayat kedua. Hei orang-orang, hei manusia, son of dust, anak beleduk, anak debu. Berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi mencintai sia-sia mencari kebohongan? Selah. Di dalam Mazmur 3 ada 3 perkataan Selah, Mazmur 4 juga. Persembahkanlah, ini caranya, persembahkan korban yang benar dan percaya pada Tuhan. David tidak bisa membawa seekor domba pun, dia mempersembahkan hidupnya. Lanjut ayat ke-6. Banyak orang berkata, siapa yang memperlihatkan yang baik pada kami?
Jadi banyak orang memberikan kata-kata putus asa. Model kayak kamu tidak ada harapan. Kata David, biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Saya kan suka berdoa. The Lord shine upon you and give you grace. Amen. Haleluya. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika liman gandum dan anggur. Tuhan memberikan sukacita. Ayat terakhir. Dengan tentram, kata tentram, aku membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanyalah Engkau Tuhan membiarkan aku diam dengan aman. Sedikit latar belakang. Kita tahu ketika orang menabur angin, kepada keluarganya dia akan menuai apa? Angin puting beliung. Ketika David cuma satu malam, one night stand dengan Batseba, yang mesti dia lindungi istri sahabatnya namanya Uria. Batseba hamil dan itu jahat di mata Tuhan. Firman Allah mengatakan setelah itu keluarganya berantakan. Dia menabur satu kebodohan, tapi dia menuai angin puting beliung. Putra mahkota Amnon memperkosa adiknya bernama Tamar, adik daripada Absalom. Dan David tidak berbuat apa-apa. Banyak orang tua semacam itu tidak pernah menegur anaknya. Saudaraku, ada yang bilang, masa enak dekat Pak Arifin, ditegur terus katanya. Ya supaya kamu lurus. Amin. Saya pernah tanya, bisa enggak ular jalannya lurus? Bisa enggak? Bisa, kalau ularnya telan linggis. Jalannya akan seperti kereta api. Amin saudaraku, itu dibenarkan. Nah saudara yang kasih Tuhan, pada saat itu terjadi uprising, terjadi pemberontakan. Samuel pasal 15 menerangkan konspirasi itu menjadi kuat ayat 12. Sebab ada seorang tokoh berkhianat pada David. Siapa dia? Ahitofel. Ahitofel orang Gilo adalah kakek dari Batseba. Dan perbuatan Daud itu betul-betul menyinggung dia, menyakiti hatinya. Dan orang kalau sakit hati kumpul dengan sesama BSH. Apa itu? Barisan sakit hati. Jangan kumpul dengan orang semacam itu. Amen. Dan mereka berontak. What is the spirit of this world? Rebellion. Pemberontakan. Dan firman Allah mengatakan, sudahlah Tuanku David, hati orang Israel sudah berbalik kepada Absalom. Mereka tidak mau lagi dengar engkau. Dan perhatikan, the right response of David. Saudara bayangkan, he's a warrior. Itu istilah Tionghoa, 100 kali perang, 100 kali menang. Dia tidak pernah sekalipun kalah. Dia cuma kalah saudaraku dengan hawa nafsu. Ketika raja-raja harus ada berperang, dia tinggal di istana. Dan dia banyak istri dan gundiknya bertengkar, dia bete saudaraku. Di atas atap rumah dia melihat Batseba sedang mandi. Saya ingat Gilbert khotbah di sini. Ya. Kalau mandi itu kan di belakang rumah. Ini kok mandi di depan rumah. Kata Gilbert bilang gini, hai Nona, kok sedang cuci motor kah? Katanya, kok di depan rumah. Dan apa yang terjadi saudaraku? Dia kalah, dia jatuh saudaraku. Ya toh? Hati daripada bangsa condong pada Absalom. Dia berada di istana raja di Yerusalem. Yerusalem disebut the city of David. Dulu dikuasai oleh suku Yebus. Suku bangsa Yebus itu saudaraku. David menerobos dari bawah terowongan. Masih ada sekarang. Sempit sekali. Dan dulu ada air. Dia terobos ke atas saudaraku. Dan merebut kota itu. Kemudian jadi Yerusalem. Dan apa yang terjadi saudaraku? Dia mengambil respons yang benar. When he was flee from Absalom. Perhatikan ayat selanjutnya. Kemudian berbicara Daud pada semua pegawai yang ada bersama-sama dengan dia Yerusalem. Bersiaplah. Marilah kita apa? A warrior melarikan diri. Dia punya alasan saudaraku. Sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera supaya jangan dapat lekas menyusul kita. Dan mendatangkan celaka atas kita. Dan memukul kota ini dengan mata pedang. Saya hidup 1965 masih remaja. Di seluruh Indonesia khususnya Jawa, Jawa Timur dan Bali. 2,5 juta bangsa kita dibantai.
Karena beda partai. 2 juta orang, lebih dari Rwanda, saudara. Dan saudara, apa yang terjadi? David menghindari civil war. Jangan ada perang saudara di antara kita. Di sini ada berita, ada gereja berkelahi, rebutan mall. Bikin malu kerajaan Allah, saudaraku. Sebab bumi dan segala isinya miliknya Tuhan. Amin. Dia bilang, this city doesn't belong to me. It belongs to Jesus. It belongs to my King. Know your God, itu Mazmur 2. Ketika semua raja dan penguasa bersatu untuk melawan Yahweh dan yang diurapinya, Allah di sorga bertakhta dan tertawa. Dan dia berkata dengan murka, aku telah melantik rajaku di Sion. I've ordained my king in Zion. Itu sang putra, Yesus Kristus. Saudaraku, karena itu know your God itu ketika saudara lihat ke atas. Ketika saudara mempelajari firman Allah. Saudaraku, ketika saya sakit, kena COVID yang berat, masuk ke rumah sakit, so kuku saya biru semua, saudara. Artinya oksigennya sudah gak benar, mau dimasukkan ICU. Saya nyanyi, you are the God that healed me. You are the Lord my healer. Saya mengundang dokter di atas segala dokter. Itu tengah malam. Mantri pun tidak ada, juru rawat gak ada. I invite the doctor of all doctors to heal me. Know your God. Kedua, know yourself. David tahu dia yang diurapi. Dia berkata, Tuhan telah memilih aku sebagai miliknya. Di dalam Mazmur pasal 4. Ketika aku berseru, Tuhan akan menjawab. Dia percaya kekuatan doa. Saudaraku, apa yang dia lakukan? Dia tanya Tuhan, Tuhan, secara dia sebagai raja ini pemberontakan, sikat habis. Ya kan? Kalau ada makar, ada pemberontakan, raja punya hak untuk melawan. Tapi dia tidak mau ada satupun mati di Yerusalem. Yerusalem itu kota damai. Ya saudaraku, bahkan sebetulnya the teaching of shalom, the teaching of peace. Dia memilih untuk melarikan diri. Lihat ayat 30. Di dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 30, David keluar menyelubungi kepalanya dan tidak memakai kasut, naik ke atas gunung Bukit Zaitun. Jadi dia turun, saudaraku, ke lembah Kidron. Lalu saudaraku dengan bertelanjang kaki. Coba lihat itu. Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya. Mereka mendaki sambil menangis. What is the right response? Worship. Dia naik untuk menyembah Tuhan. Amen. Haleluya. Jangan reaksioner. Berikan respons yang benar. Banyak kita masuk dalam masalah karena reaksioner, saudara. Apalagi orang Surabaya ini ya. Ada lagi saudaraku, apalagi yang Indonesia Timur ini, NTT, ngomong tinggi-tinggi. Di Ambon itu belajar berhitung susah, saudaraku. 1, 2, 3, 4 aja susah. Dia memilih untuk tidak berperang. He choose not to fight. Saudara, coba saudara lihat. What is left in his life? Mahkotanya tidak ada. Jubah raja nggak ada. Tahta tidak ada. Bahkan kasut pun dia tidak pakai. Orang tidak pakai kasut itu slave, budak. Saya bukan budaknya Absalom, saya budaknya Tuhan. Vindicate me, belalah aku ya Tuhan Allahku. Aku berseru, jawablah aku dari gunungmu yang kudus. Saudara, respons ini menyenangkan hati Tuhan. Dia berkata, jangan ada pertumpahan darah. Dia meninggalkan 10 gundik. Dan 10-10-nya diperkosa oleh Absalom di atas atap rumah dari istana. Di tempat yang sama. Di mana David melihat Batseba. Seorang pemimpin akan diikuti oleh rakyatnya.
Ketika dia menyelubungi kepalanya, tanda apa? Berduka cita. Saudaraku, ketika dia berjalan sambil menangis, ketika dia tidak melawan, saudaraku, semua rakyat siap untuk berperang buat David. Dia berkata, jangan ada perang saudara. Saudara kira mengalah itu kalah? Enggak, mengalah itu indah saudara. Bagaimana kita bisa sampai ke tempat ini? Kita dapat sebidang tanah 23 are di Gatot Subroto, saudara. Gatsu Tengah, ya. Saudara, apa yang terjadi? Pada saat itu ada teman sesama gereja kita lah, yang menjelek-jelekan, saya ngata-ngatain saya. Dia melanggar peraturan gereja. Kalau saya bicara fairness, saya tinggal telepon. Orang itu akan dikeluarkan bukan cuma dari Bali, tapi dari gereja Bethel Indonesia. That's power and control. Oh, rasanya mendidih juga, saudaraku. Saya jengkel juga. Istri saya yang bijak datang dengan sebuah buku kecil. Mengalah itu indah. Saya memilih untuk mengalah. Saya tanya, kamu maunya apa? Kita ini saudara, jangan ribut. Kamu pergi dari sini. Oh iya boleh. Berapa jauh? 2 kilometer. Saya tanya, itu peraturan dari mana? Dia sebutkan nama gereja lain. Ini betul-betul saudaraku, di dalam bahasa Ibrani cinca bocengli, saudaraku. Ya, tapi saya telan ego saya. Yang mesti dikalahkan cuma ego kita. Ketika saya telan ego saya, ada orang nawarkan tempat ini. 2 cukong berkelahi. Lu ndak boleh beli, gua juga ndak boleh beli. Cari orang ketiga. Dan itu saudaraku, ketika tight money policy tahun 92, taman makam pengusaha. Yang punya uang tinggal gereja, saudara. Kita beli tempat ini dengan harga murah. Dulu saya berikan pada jemaat 1 are cuma 10 juta, sekarang 1 miliar, saudara. 100 kali lipat. Mengalah itu bukan cuma indah, mengalah itu menang. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Tepuk tangannya meriah. Do not fight. Kalau Trump lain ya, ketika dia ditembak, kalau orang sudah jatuh itu duduk itu kuat, saudara. Dia berdiri dan dia bilang fight. Ada kalanya mesti fight, ada kalanya tidak perlu. Betul? Dan kita melihat, saudaraku, dia lapor pada Tuhan. Itu prayer. Prayer itu petition to the king. Kalau saya selalu ingatkan saudara, kamu ini warga kerajaan Allah. Kamu bukan pengikut agama Kristen. Kita harus mengerti cara-cara protokol kerajaan. Dia cuma lapor sama rajanya. Ya rajaku, know your God. Dan Mazmur 2, raja kita bertakhta. Dan dia memerintahkan putranya untuk bertakhta. Yesus berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik yang di langit maupun yang di bumi. Jesus is the king. Jadi kalau saudara sebagai berdoa lihat Yesus berdarah, ya diingatkan kebaikan Tuhan. Angkat kepalamu, dia di atas takhta. Di atas segala kuasa, di atas segala nama. Sebab kepadanya diberikan segala kuasa atas segala yang pernah memerintah dan akan memerintah. Jesus is a sovereign king. Saudara, karena itu David tidak melawan. Dia berkata, tetapi Tuhan, Engkaulah perisaiku. Simbol kerajaan negara Israel kan 2 segitiga. Itu artinya double victory. Amen. Tidak usah takut, yang bukan masa kampanye kok. Itu bukan Star of David, itu Magen David. Magen David itu perisai Daud. Dia dilempar lembing oleh King Saul 3 kali. Tuhan buat meleset. Apa yang terjadi pada Donald Trump? Saudaraku, ketika dia cuma beginilah, zing, beda setengah senti. Dia ada di Arlington, kuburan untuk pembesar-pembesar. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang melindungi dia. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saya punya banyak kesaksian. Lagu yang kita nyanyikan tadi, ku hendak bersorak-sorai. Siapa yang menulis bukan mencipta? Timotius Arifin.
tahun 90, saya dituduh melecehkan agama di sini. Saya tidak melakukannya, cuma saya tidak punya bukti. Yang diberikan itu adalah video yang sudah diedit. Dalam keadaan seperti itu, saudara, ya ketakutan lah. Ketika saya berlutut, saya ingat siapa diri saya. Saya ke Bali bukan mau-maunya saya. Tuhan yang suruh, biar Tuhan tanggung jawab. Mendadak saya raih gitar saya. Mazmur 4 kan bicara tentang David mengambil kecapi. Keluar lagu ini tadi. Segala tanduk orang fasik akan dihancurkannya. Mazmur 75 ayat 10-11. Tapi tanduk orang benar akan ditinggikannya. Lagu itu meluncur keluar dari mulut saya. Kalau Pak Niko itu pencipta lagu lah. Nah, Timotius kan bukan. Nulis nada aja gak bisa. Keluar lagu yang indah tadi. Nyanyian kemenangan. Bagaimana Tuhan melepaskan? Simple. Ketika istri saya belanja, melakukan tugas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, dia ketemu seorang ibu yang mencari-cari kita. Dan dia punya video asli. Khotbah saya tahun 86. Selesai, saudara. Allah akan menyelesaikannya bagimu. Tepuk tangan bagi Tuhan yang bisa menyelesaikan bagimu. Yang bisa menghentikan peperangan dari ujung sampai ujung. Tetapi Tuhan, dalam hidup kita selalu ada, kita harus katakan tetapi. Di dalam Mazmur pasal 4 sudah dikatakan, hai manusia, berapa kamu ingin menurunkan kemuliaanku? Saudara, David tidak menurunkan kemuliaannya. Dia memang merendahkan diri. Sebab dia tahu bahwa Allah suka orang rendah hati. Amen. Tuhan benci orang congkak. Tuhan benci orang sombong. Ketika tadi Ben bersaksi, bagaimana ketika dia serahkan hidup buat Tuhan Yesus. Boom. Overnight success. The Lord will defend you, Ben. Yes. Saudara yang kasih, mendadak kaya raya, saudara. Dulu ada orang suruh cukur ya. Suruh cukur kasih 10.000 US, betul ya? Betul ya, benar ya? 10,000 US. Cukur. Dia kan dulu Pak Berewo tuh, kalau nggak mau cukur dikasih 10.000, dicukur aja sama dia sebentar lagi tumbuh lagi. Mau cukur kumismu 10.000 US, supaya orang katakan. Tuhan kalau memberkati itu caranya gampang, saudara. Sementara itu konspirasi itu makin kuat, saudaraku. David melarikan diri sampai mana? Sampai utara. Sebab itu di the mountain of Ephraim. Jadi dia itu terusir sampai jauh. Yerusalem kan ada di selatan, di utara dekat Syria sana. Dekat Gunung Hermon, saudara. Tuhan menjawab dari tempat yang kudus. Sebab Hermon itu hanya sanctuary. Dari gunungnya yang kudus. Dia sudah sampai sana. Dia mendekatkan diri pada Tuhan, saudaraku. Dan kemudian firman Allah mengatakan, aku akan tidur dengan tentram. Sebab Tuhan yang menopang aku. Saya masih ingat my dear mom. Hari-hari saya ini PP daripada WA messenger saya ada. Saya peluk mama saya. Why? Saya ini dulu pasien asma, saudara. Dan saya tidak bisa tidur. Kalau saudara pasien asma, saudara tahu. Narik apa susah, ngeluarkan juga susah, saudara. Bukan cuma itu, akibat dari obat-obat yang diberikan, kita bisa agak halusinasi begitu. Saya coba dengan segala macam cara. Rumah saya itu bengkel, saya kasih oksigen, tidak bisa tidur. Satu-satunya saya bisa tidur di dada mama saya. Waktu itu saya berusia berapa ya? 10-11 tahun. Ketika mama saya bersila dan saya duduk, saya bisa tidur dengan nyenyak sekali. Tetapi saudaraku, siapa sekarang yang menopang kita? The Holy Spirit, Roh Kudus. Amin. Haleluya. Jadi pertama-tama saudaraku, Tuhan itu selalu memakai yang masih sisa. Dari kesaksian Ben tadi, ngasih makan anjing tidak bisa. What is left in his life? His faith in Jesus.
Cuma satu. Doanya sederhana. I dedicate my life, govern over my life. Tuhan perintah hidupku. Boom. I saw ada satu, yaitu pemilihan orang-orang sukses di bawah usia 40. Termasuk kamu. Di bawah usia 40 di Indonesia. Dalam tahun 2024. Ngasih makan anjing gak bisa. Siapa di sini punya anjing? Ayo angkat tangan. Punya anjing, bisa kasih makan? Sugih sampean. Tetapi saudaraku, what is life in David? His faith in his God. Know your God. Ketika diberontak, dia tahu dia tidak melawan anaknya. Dia tidak melawan Ahitofel. Dia tidak melawan yaitu yang memberontak pada dia. Dia tahu di dunia ini cuma ada dua kerajaan. Kerajaan gelap dan kerajaan terang. Kerajaan Tuhan dan kerajaan setan. Amen. Dia tahu itu. Know your God. Lalu know yourself. Aku yang diurapi, bukan maunya aku. Tuhan yang urapi. Dan Tuhan selalu memberikan kemenangan kepada yang diurapinya. Mazmur 20 ayat terakhir. Now I know, kata David. Sekarang aku tahu. The Lord gave victory. Tuhan memberikan kemenangan kepada siapa? Yang diurapinya. Kita disebut Kristen. Artinya apa? Yang diurapi. Siapa di sini percaya engkau diurapi oleh Tuhan? Angkat tangan. Engkau dipilih oleh Tuhan. Jadi imam dan raja, betul? Karena itu Tuhan akan menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Lalu tandanya apa? Aku bisa tidur dengan tentram. Siapa tadi malam tidak bisa tidur? Kepala munyut-nyutan. Artinya saudaraku, ada gangguan. Ini banyak orang ODGJ. Apa itu ODGJ? Jangan-jangan untuk kita, saudaraku. Firman Allah mengatakan, saudaraku, aku tidur dengan tentram sebab Tuhan yang memberikan aku safety. Safety-nya bukan tentara yang besar, bukan benteng, bukan pangkatnya. Saya tinggalkan itu semua tahta, tidak ada mahkota, tidak ada tentara, sudah tinggal sedikit. Semuanya berontak, tapi dia masih punya iman dan dia kenal siapa Allahnya. Dia tahu siapa dirinya, tapi dia juga tahu siapa musuhnya. Not Absalom, the devil. Karena itu dihadapkan dengan yang bisa melawan. Setiap raja yang lemah akan cari raja yang lebih besar untuk keamanan. Dan tidak ada yang lebih besar dari Bapa kita di sorga. Dari Tuhan kita yang saat ini sedang bertahta, saudaraku. Ada sebuah lagu bagus tapi kata-katanya gak salah. And he shall reign. He will reign on this earth. No, he's reigning right now. Dia adalah raja daripada Indonesia. Saudaraku, semua orang ketakutan pada waktu pemilu. Siapa presiden kita? Siapa presiden kita? Saya jawab, siapapun presidennya, rajanya tetap Yesus Kristus. Tepuk tangan buat raja kita, Yesus Kristus. Apapun yang kamu alami, what is left in your life? Itu hobinya Tuhan. Aku mengutus engkau, hai Elia, ketika sungai menjadi kering. Mungkin sungai sudah mulai kering. Rekening koran saudara menyusut. Aku utus engkau pada seorang janda di Sarfat. Dia pikir jandanya konglomerat, saudaraku. Nggak taunya kolong melarat, saudaraku. Bahkan sedang mengumpulkan kayu api untuk membuat roti terakhir. Apa yang kamu punya? Sedikit tepung dan sedikit minyak. Sedikit bersama Tuhan jadi banyak, saudaraku. Demikianlah firman Tuhan, bahwa tepung ini tidak akan berkurang dan minyak ini tidak berkurang sampai Tuhan menurunkan hujan ke atas muka bumi 3,5 tahun lagi. Tidak akan turun hujan sebelum ku katakan, kata Elia. Dengar saudara, what is left in your life? David cuma punya satu, his faith in his God. Amen. Dia tidak punya apa-apa. Dia homeless. Tadi dikatakan oleh Ben, I was homeless, bos. Sekarang banyak yang mengambil menantu ya. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Lalu kemudian dia bangkit. Kalau saudara punya kepercayaan, orang benar tidak akan gelisah. Ikuti saya. Orang benar, a righteous person, tidak akan gelisah.
Saya perhatikan di sini ada yang mulai tadi duduknya tidak tenang, saudaraku. Ada dua pilihan, mungkin kremin, ada cacing kremi, atau mungkin lagi gelisah, saudara, karena ditunggu debt collector. Saudara yang kasih Tuhan, dia berkata, aku tidak takut pada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Apa itu normal? Tidak normal. Dalam hidup saya sering alami ancaman. Ya mungkin Jonathan belum saya ceritai. Dulu saya dituduh melecehkan yang lebih besar lagi di Jawa. Sebelum Pak Ahok, saudara, itu tahun 86. Ya. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketakutanlah saya. Sebab dituduh pelecehan agama dan subversif. Dipanggil kejaksaan tinggi. Tetapi ada teman-teman hebat. Ada teman saya mantan jaksa jadi pengacara ya. Teman-teman saya, saudaraku ya. Talas Sianturi, dia telepon saya. Hey Arifin, congratulations ya. Yusuf Roni cuma kejaksaan negeri, kau kejaksaan tinggi. Congratulations. Orang beriman tuh gitu, saudara. Makin besar musuh, makin besar kemenangan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tapi saya ketakutan, saudaraku. Ketika saya berlutut dengan gemeter, I sense a person beside me. Tukang mesir setan tanya, engkau kawan atau lawan? Roh Kudus memberitahu, he's your bodyguard. He's your bodyguard. Ketika saya diperiksa, saya tarik kursi kosong samping saya. Saya gini, duduk sana. My bodyguard. Mendadak Arifin jadi Timotius, saudaraku. Saya jadi berani sekali. And that's not me. Tadinya maaf, hampir terpipis-pipis, saudara. Kena HIV, hasrat ingin pipis. Tetapi ketika Tuhan berkata, he's your bodyguard. Itulah David. Aku tidak takut puluhan ribu orang. Sebab satu malaikat bisa membinasakan 185 ribu tentara Asyur satu malam. Apa itu batas kekuatan malaikat? Enggak. Kalau ada 300 ribu ya semuanya amblas. Saya mau beritahu saudara, God is on our side. Bukan cuma on our side, kita berpihak pada Tuhan. Di dalam Mazmur 2, saudara harus memilih tunduk kepada Raja Yesus atau Raja dunia. Siapa mau tunduk pada Raja Yesus? Nyanyinya gampang. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Benar? Tadi malam desa tidur kok. Bikin malu kerajaan Allah, saudaraku. Saya mau beritahu saudara, ketika kita menyerah, itu kita mengalami kemenangan. Choose not to fight. Ketika saudara ditantang untuk terjadi peperangan dalam keluarga, jangan mau. Dulu ada seseorang jemaat di sini. Dia asal dari Gresik. Saudara tahu kota santri kan? Ketika dia menjadi Kristen, maka bagian warisannya tidak diberikan. Ya. Dia bilang apa? Ramanopo. Itu tahun berapa? 20 tahun yang lalu. Saya sudah dapat yang lebih baik. Berapa banyak saudara tahu? Kekayaanmu ada di dalam Tuhan. What is left in your life? Ketika ada janda mau diambil kedua anaknya karena bayar hutang. Nabi Elisa tanya, what you have in the house? Cuma sebotol minyak kecil. Kumpulkan gentong-gentong kosong, isi semua. Bayar utangmu dan hiduplah dari lebihnya. Haleluya. Saya tadi dengan kesaksian singkat dari Ben. I was homeless. Mendadak sukses. Mendadak. Doanya perlu ditiru. Lord Jesus, I dedicate my life and govern over my life. Apa sih kerajaan Allah itu? Diperintah oleh Tuhan. Siapa yang mau diperintah oleh Tuhan? Pasti David tanya dong. Dia tanya pada Sadok, imam besar. What should we do? Flee. Itu sesuatu yang tidak masuk akal. David dapat kemenangan dengan melarikan diri. Dengan tidak mau berkelahi. Choose not to fight.
Banyak pertengkaran, perceraian terjadi karena hal-hal yang bodoh. Saya pernah cerita saudara kan, ada orang bercerai gara-gara jendela. Lu benar saudara. Kapan itu ada seseorang wanita, sekarang sudah jadi missionary ya, Ibu Leni itu. Dia adalah nurse di Jerman, suaminya dokter Jerman. Bangun villa bagus di sini, ada kolam renangnya di Umalas. Dulu nggak ada Canggu, saudaraku, itu desa nelayan. Umalas loh saudara. Ya, waktu bangun rumah, orang Jerman ini jendelanya minta buka ke dalam, seperti di Jerman. Yang istrinya bilang, aku orang Indonesia, bukannya keluar. Berkelahi, luar dalam, luar dalam, luar dalam. Bercerai gara-gara jendela saudara. Sebab mulai kayak ini, sirdum, kamu goblok sekali. Lalu nyebut nenek moyangnya dan semuanya saudaraku. Dibilang kamu Nazi. Akhirnya bercerai gara-gara jendela. Mungkin ada orang yang pernah bercerai di sini gara-gara hal yang bodoh. Choose not to fight. Choose not to quarrel. Hal-hal yang simple, yang bodoh saudaraku. Tetapi firman Allah berkata, bangkitlah Allah, belalah aku, hancurkan rahang musuh-musuhku. Saudara perhatikan, orang-orang yang mengata-ngatai dia, itu bukan urusan David, itu urusan Tuhan. Setiap kali orang Israel mau berperang zaman dulu, mereka di hadapan tabut perjanjian, mereka berkata, arise oh God, let all the dead rise again. Sekarang orang Israel kalau mau perang, mau masuk ke Gaza, mau masuk ke saudaraku, kemana saja, Libanon, Suriah, mereka nyanyi, Am Israel Chai, umat Israel hidup. Tapi ini lagu ini saya suka ini, Yos saya sendirian, kamu sini Yos. Let God arise, let his enemies be scattered. Pendeta kita dari Orlando, Florida. Ayo pakai berdiri. Let God arise, let God arise, his enemies be scattered. Kasih gitar yang mantap ya. Let God arise, his enemies be scattered. Let God arise, his enemies be scattered. Let God arise, his enemies be scattered. Let God arise. Allah bangkit, terserahlah musuhnya. Allah bangkit, terserahlah musuhnya. Allah bangkit, terserahlah musuhnya. Allah bangkit. Let God arise, his enemies be scattered. Let God arise, his enemies be scattered. Let God arise, his enemies be scattered. Let God arise. Let God arise. Let God arise. Oh, haleluya. Persiapkan diri untuk perjamuan kudus. Berapa banyak saudara hari ini tadinya marah, sakit hati, dendam. Sama belajar dari David, choose not to fight. Kalau ada angkat tangan, angkat tangan. Memilih untuk jalan damai sejahtera. Rasul Paulus berkata, kalau itu tergantung padamu, pilihlah jalan shalom, jalan damai sejahtera. Dengan kita menerima perjamuan kudus ini, kita memilih seperti the greater David. Saudara lihat saya sebentar. Di Taman Getsemani, saya hadapkan saudara di Taman Getsemani. Pada waktu dikepung saudaraku, mereka dia tanya, pada satu Petrus cabut pedangnya. Apa yang dia lakukan? Dia bacok hamba imam besar Malkus. Malkus semua dibacok lehernya saudara. Tapi dia bisa sedikit kungfu, telinganya yang hilang. Yesus ambil telinga itu, ditempelkan kembali. Sarungkan pedangmu. Yesus kalau melawan amblas semua. 500 tentara Romawi, legion ke-10. Bersama dengan, yaitu saudaraku, yang melindungi bait Allah, polisi bait Allah. Saudaraku, tanya, siapa yang kamu cari?
Jesus of Nazareth. Dia berkata, I am. Rebah semua. Sah! Ratusan rebah. Yesus tidak melawan, Yesus menyerahkan diri. Yesus menyerahkan diri. He choose the cross. Peter memakai pedang. Yesus memilih salib. Dia memilih di salib. Dia memilih di salib. Dia memilih kayu yang kasar dan saku yang tajam. Dia rendahkan dirinya. Dia curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia memilih di salib. Sekali lagi Dia memilih. Dia memilih di salib. Angkat roti tangan kanan saudaraku. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia memilih di salib. Sarungkan pedangmu. Cabut surat kuasa pengacara untuk ribut. Dia memilih di salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami belajar David. While in distress you give me increase. Ketika ditekan, Engkau berikan aku kelegaan. Engkau berikan aku ruang. Engkau memberikan aku increase. Haleluya. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi seperti itu. Choose not to fight. Inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Sebab kita memilih jalan damai sejahtera. Kita makan bersama dalam nama Yesus. Oke? Inilah perjanjian baru di dalam darahku. Engkau telah mendengar mata ganti mata, gigi ganti gigi. Aku memberikan aku jalan yang lebih utama. Kasih musuhmu. Berdoa buat orang yang menganiaya kamu. Dan kamu menjadi anak-anak Bapamu di sorga. Bersedia saudara? Mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Now, pada wajah Yesus, I can see the love in your eyes. Lay yourself down, raising up the broken to life. Itulah Engkau Tuhan Yesus. You choose the cross before the crown. Shipata kalawai. You choose the throne, the thorn, duri before the throne. Kami mau ikut jalanmu. Kami belajar dari hambamu David. You are the greater David, the greatest David ever. Berkati anak-anakmu dalam nama Yesus. Amin. Silakan. Silakan duduk saudara kekasih.
In my distress, He give me relief. He give me increase. Beritahu kiri kanan, increase. Increase. Haleluya. Pulanglah dengan sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Let the grace and the mercy and the shalom of Lord Jesus Christ be upon you all, upon your family, upon everything that you do for His glory. Dalam nama Tuhan Yesus katakan, amin.